dan aku dipecat oleh bos aku karena aku hamil. Kita lebih gampang dipengaruhi sama lingkungan yang negatif daripada yang positif kan. Aku semester 5, aku nangis-nangis minta berhenti kuliah. Wanita juga bisa produktif. Urusan bersih rumah itu bukan tugas istri gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Dan hari ini aku kedatangan tamu spesial, seorang yang menurut dari Detik Finance udah membantu lebih dari 21.000 ibu-ibu. Dan aku appreciate banget orang ini, yang dimana seorang ibu rumah tangga loh. Selamat datang, Mak Muri Handayani. Terima kasih. Tapi bener nggak tadi 21.000 ibu-ibu? Update-nya 38.000 yang tersebar di 19 negara. 38.000 yang tersebar di 19 negara? Yes. Terus Mak Muri itu keliling 19 negara gitu? Serunya adalah ini pembelajarannya secara online. Okay. Yang kami sudah mulai sejak tahun 2013, sebelum ada era Zoom. Waduh. Nah, ini jadi orang yang menurut aku tuh sangat inspirasional, jadi kita bakal tanya lebih detail tentang Mak Muri. Oke, dari aku sih penasaran banget ya. Ini kan rata-rata di luar sana ibu-ibu ya di rumah doang ya, Mak Muri ya. Tapi kok bisa di Mak Muri bisa ngelakuin hal seperti ini? Apakah ini ada kaitannya sama latar belakang akademis atau ada pernah belajar marketing atau gimana? Oke, jadi awalnya aku seperti perempuan lainnya yang lulusan S1, aku juga berkarir juga, aku pernah kerja di Sudirman juga. Kemudian akhirnya aku menikah, dan ketika menikah itu aku sempat ngelamar kerja nih. Ternyata setelah diterima kerja itu beberapa hari kemudian ternyata aku hamil, dan aku dipecat oleh bos aku karena aku hamil. Tahun berapa tuh? 2009 awal. Nah, dari sana aku berpikir aku harus tetap pengen berkarya nih, gimana caranya. Nah, mulailah belajar-belajar tentang bisnis online. Okay. Dulu aku belum sampai yang punya produk gitu ya, jualin produk orang lain, macam-macam. Terus suami aku juga fotografer, jadi aku pasarin jasa fotografinya secara online. Seperti itu. Itu kemudian aku baru mulai bikin brand sendiri tahun 2011. Bikin brand fashion, itu sebenarnya brand fashion yang kedua. Dan itu merupakan bisnis aku yang ketujuh. Jadi aku sudah tutup 6 brand sebelumnya, kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ ternyata, ternyata bisnis itu kenapa yang sekarang itu berhasil, ternyata dijalani dengan ilmu, itu bedanya. Kalau dulu sekedar kayak jualan-jualan gitu ya, kalau ini pakai ilmu. Nah, dari situ menariknya adalah, bisnis itu bisa berhasil jika dengan ilmu, dan di luar sana tidak banyak fasilitas ilmu buat ibu rumah tangga yang udah punya. Aku mulai bisnis brand 2011 itu punya bayi umur 6 bulan. Jadi aku kalau ikut pelatihan itu bawa kereta bayi, atau saat aku hamil, aku ikut workshop, keluar kota gitu. Itu sangat menyusahkan sekali. Nah, akhirnya tahun 2013 kami mendirikan sekolah bisnis online yang pada dasarnya adalah gimana sih caranya ibu rumah tangga bisa belajar tanpa harus ninggalin anak. Ataupun tanpa harus repot kayak aku, hamil, bawa kereta bayi juga, itu kan susah banget dan mahal buat orang-orang yang tinggal di, bukan di kota besar ya gitu ya. Nah, alhamdulillah kita nemu metode. Waktu itu sederhana sekali, melalui Facebook Group. Facebook Group ya? Facebook Group, 2013 ya? 2013 itu Facebook Group. Kemudian kita mulai ajarin tentang gimana pemasaran di Facebook, gimana pemasaran di Instagram, hingga sekarang kita ada materi tentang manajemen SDM, manajemen keuangan, dan sebagainya. Jadi goalsnya aku adalah, aku Muri Handayani, ibu rumah tangga yang punya anak, bisa kok di rumah aja, tetap berkarir dan menghasilkan rupiah, gitu ya. Aku ingin mencetak muri-muri yang lain, gitu. Dan alhamdulillah ternyata bisa. Tapi step untuk bangun sekolah bisnis online itu di zaman di 2013 di mana belum kayak seramai sekarang, itu gimana sih? Dan tantangannya apa waktu itu? Tantangannya dulu masih di metode pembelajaran ya, kayak sistem belajar mengajarnya. Ternyata kita kadang overthinking gimana ya cara belajarnya. Ternyata dengan zaman dulu tuh cuma kayak bikin slide-nya itu dimasukin ke grup Facebook. Jadi grup Facebook itu ada album foto. Jadi misalnya ini materi 1, di album foto itu ada materi slide 1, slide 2, slide 3, kemudian di bagian caption itu adalah penjelasannya. Gitu, jadi tidak ada tatap muka secara video gitu ya, secara verbal juga tidak ada, dalam bentuk ketikan gitu. Nanti mereka bertanya di kolom komentar, nanti kita jawab di kolom komentar gitu. Jadi ternyata sesederhana itu tapi bisa mendeliver ilmu yang mereka butuhkan, dan mereka juga bisa komunikasi. Nah, asiknya adalah itu 24 jam. Jadi mereka sempatnya sore, mereka sempatnya tunggu anak tidur dulu malam, mereka sempatnya subuh sebelum anaknya bangun, itu bisa dilakukan gitu. Nah, tantangannya memang ketika orang, masa sih harus berbayar gitu kan ya, tantangannya seperti itu. Kita memang mulainya itu pertama kelasnya gratis, kemudian kita ada kelas bayar suka-suka, kemudian akhirnya sesuai dengan value-nya, akhirnya mereka mengerti gitu, sudah ada tumbuh rasa
ya, mau membayar untuk sebuah ilmu yang ternyata bukan jualan ilmu, tapi jualan pelayanan. Kalau ilmu di Google banyak ya gitu ya, ilmu di Google tuh banyak banget gitu. Tapi yang mereka dapatkan adalah teman diskusi, teman bertanya ke mereka ketika mereka bingung, atau bahkan sekedar teman curhat. Itu banyak banget curhat-curhat yang masuk yang kayak untung ya kayak udah lega gitu, udah ngeluarin unek-uneknya tentang urusan bagi waktu antara ibu rumah tangga dengan bisnisnya, dengan mental health-nya dia dan sebagainya gitu. Tapi kan kalau jadi ibu rumah tangga kayak yang tadi join di Facebook, itu kan mereka benar-benar kayak Mamuri bilang tadi ada masalah di mental health dan segala macam. Dari sisi Mamuri sendiri nih, kok bisa sih konsisten gitu dari 2030 sampai sekarang? Pasti ada fase di mana jadi ibu rumah tangga itu capek ya, jadi istri mungkin juga berat atau apapun itu. Tapi kok bisa konsisten dan apa yang bisa dikasih gimana ya, wejangan untuk teman-teman di luar sana yang juga pengen ikut journey-nya Mamuri gitu? Memang ada fasenya kita lelah jiwa raga ya, aku bilangnya gitu ya, antara prioritas nih, mana yang prioritas. Tapi aku menganggap semua itu prioritas. Kenapa? Intinya kita tuh, ibu, aku gitu ya, hanya fokus terhadap kita tuh lagi ngumpulin amal soleh aja. Ini tuh kita lagi ngumpulin pahala nih gitu. Semuanya berpahala, ngurusin cucian berpahala, ngurusin anak pahala, nyenengin suami pahala, belajar itu juga pahala juga gitu. Kita jualan, berkarya, bahkan bikin konten itu juga orientasinya adalah pahala. Apa pahalanya? Bikin semangat orang, menghibur orang lain dapat insight gitu. Jadi ya ketika kita memang lagi lelah banget, ya udah tinggalkan dulu aja, pilih prioritasnya yang mana, toh semuanya sama, pahala juga gitu. Nah, kita break dulu sejenak, lalu nanti nyambung lagi. Perjalanan dari aku belajar digital marketing 2009 sampai sekarang 15 tahun ya adalah naik turunnya mental ya gitu ya. Ketika itu lagi berantakan banget ya aku break dulu aja gitu. Kemudian nanti bangkit lagi. Tapi kan stigma di budaya timur itu kan beda ya, yang dimana kita harus ya stay di rumah kali ya, kayak aku bilang tadi, terus ya mungkin lebih tepatnya suami yang terkesan lebih produktif. Tapi ini mungkin Mamuri juga kayak mematahkan stigma itu, wanita juga bisa produktif gitu loh. Kenapa bisa punya mindset seperti itu lebih tepatnya? Terus bagi teman-teman yang di luar sana, bagi ibu-ibu yang nonton di luar sana, bisa kasih tips nggak? Produktif itu harusnya seperti apa dan gimana kemudian istri juga bisa jadi kontribusi nih, nggak cuma dari sisi finansial tapi juga kayak support bagi keluarga gitu. Alhamdulillah aku sama suami itu kita dalam berumah tangga tuh sistemnya kayak ini tuh kolaborasi kita berdua gitu ya. Wow. Ini kolaborasi kita berdua. Kayak misalnya urusan bersih rumah itu bukan tugas istri gitu, tapi tugas semua orang yang tinggal di dalam rumah tersebut gitu ya. Suami sering ngelibatkan anak-anak gitu, ngelibatin aku juga. Suami bahkan yang jauh lebih rajin bersih-bersih dibanding aku dan lebih bersih kalau bebersih dibanding dengan aku gitu ya. Jadi kita kolaborasi dan fokusnya mana kelebihan kamu, mana kelebihan aku, kayak gitu. Contohnya urusan disiplin, suami aku lebih luar biasa gitu, urusan bebersih gitu ya, estetik dan sebagainya, suami aku lebih keren gitu. Kayak tapi dunia marketing itu dunia aku banget, gitu. Dunia marketing itu dunia aku banget. Jadi ketika berbisnis, kan bisnis juga bareng aku sama suami ya. Kayak ngurusin operasional itu suami aku, tapi ngurusin digital marketingnya, ngurusin salesnya, itu aku suka di bidang itu. Gitu. Jadi baik itu berkaitan dengan bisnis, karir, rumah tangga, anak, itu kita kolaborasi. Ini kita tuh sebuah organisasi kecil yang kita ayo saling support nih. Kelebihan kamu apa, kekurangan aku apa, kita saling tutupin gitu. Jadi kalau dikatakan mungkin hal tabu ya gitu ya, kayak perempuan tuh di rumah aja gitu. Alhamdulillah aku kadang 1 bulan itu gak keluar gerbang rumah sama sekali. Saking aku ibu rumah tangga beneran juga gitu. Jadi pagi anak sarapan ya aku ada gitu, anak berangkat aku udah di depan laptop lagi, sampai anak pulang ya aku ada gitu kan. Nanti di jamnya dia main aku depan laptop lagi, jamnya dia tidur kalau aku masih mau lembur aku depan laptop lagi, anak belum bangun aku depan laptop lagi gitu. Jadi di era sekarang itu sangat memungkinkan untuk perempuan bisa berkarya dalam rumah. Dan itu sampai akhirnya aku tuh ngebangun kantor yang kantornya itu juga nggak di luar gerbang aku gitu. Akhirnya aku untungnya alhamdulillah rumah kami halamannya luas gitu ya. Jadi kami bangun kantor 2 lantai itu di halaman rumah kami gitu. Jadi ketika aku butuh ke kantor ya aku ke kantor, aku mau ke rumah ya aku tinggal jalan kaki ke rumah 10 langkah di rumah aku gitu ya. Jadi aku sama suami kita mendesain yuk
hidup kita tuh kayak gimana, rumah tangga kita tuh yang kita mau kayak gimana, tidak mesti sama dengan orang umum. Artinya tidak itu bukan sesuatu yang kita wajib ikutin loh gitu. Kita punya pola hidup yang kita mau seperti apa gitu. Wah keren, ini inspirational banget sih, karena banyak orang impiannya tuh punya kantor ya di rumah sendiri gitu, terus nggak harus bayar biaya commute atau habisin bensin dan segala macam. Dan ini tuh bisa jadi contoh bagi teman-teman di luar sana, kata-kata yang aku kutip dari Mbak Muri tadi tuh, kita sebenarnya bisa mendesain hidup kita sendiri ya, apalagi kalau ketemu partner yang tepat itu luar biasa gitu ya. Dan aku juga kemarin ngecek juga sosial media Mbak Muri, aku notice beberapa konten-konten Mbak Muri itu suka baca buku ya. Dan di mana kan kita tahu di negara kita sendiri minat baca tuh masih tergolong rendah ya. Bahkan di dunia kita salah satu yang terendah gitu. Apa yang bikin Mbak Muri itu kayak suka baca buku per hari ini? Dan aku juga notice Mbak Muri juga suka belajar, pasti upgrade skills ya. Makanya per hari ini masih bertahan di dunia marketing. Dan apa yang bikin tadi suka baca buku, dan bisa share nggak buku apa yang inspirational banget sampai hari ini di kepala Mbak Muri, dan mungkin teman-teman di sana juga penasaran nih gitu. Wah, bingung ya buku apa ya. Jadi kenapa suka baca buku sebenarnya semua awalnya terpaksa ya. Karena jadi aku dalam bisnis itu aku mentoring sama guru aku diarahin untuk baca buku gini gitu. Tapi lama-lama jadi kecanduan bahwa bagi aku buku itu buat ibu rumah tangga kayak aku itu media belajar yang paling mudah dan murah gitu. Karena aku bisa buka kapan aja di sela-sela waktu aku lagi repot sambil masak, baca dulu 1 halaman, nyambung masak lagi gitu. Itu hal yang sangat mudah sekali gitu. Dan buku itu kalau aku ya, jujur aku tidak semua buku, mungkin dari 100 buku yang aku baca, nggak semua buku aku tuntas bacanya. Jadi aku tipe orang baca buku yang kayak case by case gitu. Jadi aku punya 100 buku, aku lihat mana yang aku butuh saat ini. Gitu, mana yang aku butuh saat ini sesuai dengan permasalahan aku. Yaudah aku ambil itu, dan bahkan aku cuma ambil bab tertentu aja gitu. Nih yang mana nih yang sesuai gitu. Nah, dari buku itu kalau dibilang buku apa yang paling direkomendasikan misalnya gitu ya. Menurut aku itu personal dalam artian kamu fokus aja sedang mau menyelesaikan masalah apa, maka fokus baca itu. Kenapa aku tidak sarankan untuk kita baca buku sebanyak-banyaknya? Karena hidup kita terbatas. Tidak semua hal harus kita masukin di kepala kita, dan fokus kamu menyelesaikan masalah yang mana dulu gitu. Jadi aku kadang baca buku ini, aku tandain, aku udahan dulu karena aku punya masalah yang lain, aku baca buku yang lain kayak gitu sih. Buku apa yang paling kayak berkesan banget? Kalau buku yang mungkin yang baru yang aku ingat ya, kayak aku ada baca buku tentang hidup minimalis ala orang Jepang. Oh ya, Keigo kan? Bukan Keigo ya. Covernya warna putih gitu ya. Jadi aku pikir itu berbicara mengenai kita hidup minimalis, mengurangi barang-barang gitu. Sekedar rumahnya nggak berantakan. Tapi ternyata dari buku itu ngejelasin tentang prioritas hidup. Gitu, tentang kita tuh punya hidup 24 jam, kita tuh ngurusin apa sih? Sesungguhnya ngurusin berbagai perintilan barang itu esensial nggak sih buat hidup kamu gitu. Hidup kita kan terbatas ya, cuma 24 jam sehari, mungkin umur kita cuma sampai 60 gitu. Tapi hidup kita tersita oleh berbagai hal yang itu bukan esensial. Kalau dalam Islam mungkin itu nggak ditanyain sama Allah loh gitu, pertanggungjawaban kamu apa gitu. Atau kayak panen pahala kamu sebelah mana, atau kalau kita ngomongin bisnis, profit kamu yang mana gitu. Ibaratnya kalau dalam bisnis cari profitnya yang sebelah mana. Jadi hal-hal yang bukan hanya tentang barang, tentang pikiran, memperdulikan cemoohan orang lain gitu ya. Julitan netizen gitu kan ya. Terus hal-hal yang tidak esensial, kalau kamu menghabiskan energi kamu untuk itu, rugi banget gitu. Itu menurut aku semua orang harus paham sih. Jadi sayang kalau kita menghabiskan hidup kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya buat kita di dunia atau di akhirat gitu. Dan aku juga notice orang-orang yang baca buku, mungkin cara penyampaian dari isi pikirannya ke mulutnya itu lebih articulate deh. Dan aku notice mungkin Mbak Muri juga ngerasain hal gitu sama gitu ya. Jadi kayak ngomongnya lancar aja gitu, dan gak ada problem di apa yang dipikirkan dan apa yang diucapkan gitu. Dan dari baca buku juga otomatis Mbak Muri ini juga pinter nulis kan. Aku lagi nulis buku ke-7 sekarang. Wah, aku nggak tahu loh, serius. Jadi aku nembak aja. Biasanya orang-orang yang suka baca itu nggak cuma articulate dari cara ngomongnya, tapi dalam menulis juga itu lebih jelas gitu. Dan nggak semua orang bisa nulis ya.
kalau boleh tahu sekarang udah buku ketujuh berarti? Buku ketujuh. Buku fisik ketujuh? Iya, buku fisik ketujuh. Karena Dulu aku kan nggak nulis e-book ya, jadi aku udah nulis buku tahun 2016. Nah, dan itu aku ditunjuk sama salah satu penerbit minor ya, yang mereka memang biasa menerbitin buku juga. Aku awalnya kayak, wah mana mungkin aku nulis buku gitu kan ya. Aku benci banget pelajaran bahasa Indonesia kalau tentang mengarang bebas. Iya. Ya gitu, jadi tenang kok, kita timnya kita bantuin gitu. Mereka melihat dari Facebook aku gitu ya. Kemudian kan 2016 ya, aku udah ngajar 2013, jadi itu gabungan antara materi-materi aku ngajar sama status-status Facebook aku, kemudian dikombin jadilah sebuah buku itu. Dan di luar ekspektasi aku, royalti dari buku itu lebih dari 200 juta. Jadi kalau emang laku berapa puluh ribu exemplar? Ya, jadi kalau dibilang misalnya literasi orang Indonesia itu rendah ya, mungkin permasalahannya adalah lu nulis tentang apa gitu. Iya. Permasalahan mereka apa, menyelesaikan sana enggak, dan kita ngebentuk audiensnya enggak. Jadi ya sama aja kayak kita jualan produk. Nah, sebuah karya buku itu bisa terjual banyak ya karena kita fokus segmentasinya siapa dan menyelesaikan masalahnya apa. Ditambah sosial media gitu. Dan yang paling kerennya lagi adalah sistem pemasarannya. Buku pertama aku itu nggak ada di toko buku yang terkenal itu gitu ya. Ini 99% penjualannya secara online. Wow. Dengan sistem affiliate. Kok bisa? Maksudnya gimana cara orang affiliate bukunya? Ya, sistem kita rekrut affiliate. Dulu belum ada link ya. Iya. Jadi ya manual aja, mereka order gitu ya via WA gitu atau via Google Form atau apa gitu kan ya. Kak ini ada teman aku order gitu kan ya. Semanual itu tahun 2016 ya. Kayak gitu. Misalnya harga bukunya 100.000 terus orang yang komisinya 20%, 25% gitu. Ya. Akhirnya dan menurut aku ini menjadi win-win solution ya, berkaitan juga terhadap perkembangan ekonomi gitu. Nah, apalagi di era sekarang itu orang butuh lapangan kerja gitu. Jadi affiliate itu menurut aku itu keren banget sih. Karena itu bisa pemerataan ekonomi ya. Kalau dilihat dari itu produk-produk fisik aku ya. Nah, aku kan udah bikin juga nih produk-produk digital sekarang. Itu pun aku affiliate-kan juga. Gitu. Aku makanya tadi mau nanya, kalau dari sisi e-book kan aku udah cek sosial media kemarin tuh banyak banget e-booknya dan banyak juga di landing page-nya, linking page-nya orang lain gitu. Dan itu konotasi kayak ini affiliate dari Makmuri gitu. Dan boleh sharing nggak gimana proses bikin buku fisik tadi dan kemudian bikin buku yang digital atau e-book dan bisa di-affiliate sama banyak orang dan spill deh dari sana kemudian berapa tuh nominal? Kalau produk fisik tantangannya tuh di cetak ya. Jadi kita kayak harus agak lama tuh dari bikin naskahnya sampai cetak, kemudian ada minimum cetaknya benar. Dari 6 buku yang aku udah terbit nggak semuanya sama kesuksesannya dengan buku yang pertama gitu kan ya. Ada yang ternyata udah bikin kita banyak salah cetak misalnya gitu ya. Terus ada juga yang kayak lambat distribusinya kayak gitu. Terus orang aduh mahal ya ongkirnya misalnya kayak gitu kendalanya. Nah, beda banget sama e-book nih gitu. Bahkan e-book yang masih tahapan edit itu aku udah jual. Jadi e-book yang bahasanya pre-order ya. Dulu aku jualan buku tuh sistemnya pre-order. Jadi orang bukunya belum selesai, bukunya masih aku bikin naskahnya, kita masih ada proses cetak dan sebagainya, kita udah mulai pre-order dan mereka mau rela untuk pre-order sebuah buku karena kita ngejar value-nya kayak gitu ya. Nah, di e-book juga sama kayak gitu. Jadi kita tambahin beberapa value-value sehingga mereka mau pre-order. Dan kalau dilihat dari produk-produk digital aku gitu kan ya, kita nggak usah ngomongin yang aku dapat deh, ngomongin yang aku berikan buat affiliate. Kami sudah berikan lebih dari 500 juta untuk affiliate. Komisi untuk affiliate. 500 juta rupiah? Untuk komisi para affiliate-nya. Wow. Dari jualan produk-produk kami gitu. Digital. 500 juta itu bersih ke affiliate ya? Yes. Kan itu kan kayak sebuah solusi ekonomi kan. Benar, gitu pemetaan yang bilang tadi. Yes, betul. Dan itu sebagian besar affiliate aku ibu rumah tangga. Mereka rumahnya nggak harus di pinggir jalan, ibaratnya gitu ya, nggak harus di kota besar. Dari manapun mereka bisa gitu memperoleh ekonomi ini gitu. Jadi menurut aku proses produk digital yang tadi nggak harus nyetok, mereka nggak ada resiko, aduh mahal ya, mereka jualan di Papua, jualan di luar negeri dan sebagainya gitu. Wah susah ya gitu, ini kan enggak gitu. Jadi pemerataan ekonomi sama pemerataan pendidikan. Karena semua orang bisa mengakses ilmu dengan lebih mudah gitu sekarang. Kalau e-book yang paling bervalue ya versi Makmuri itu kira-kira jual e-book apa? Dan penjualan meningkat dari e-book mana gitu?
Kalau buku kan aku ada certified beberapa. Yang pertama aku certified di Talent Mapping, aku juga certified di Associate Wealth Planner, membuat perencanaan keuangan, aku juga debt therapist gitu. Jadi dari setiap sertifikasi aku itu aku bikin e-booknya. Nah, setiap e-book aku itu kita ada value yang berbeda. Jadi selain ada dalam bentuk tulisan, kita ada bentuk video. Kemudian bahkan ada yang dapat bisa diskusi sama aku kayak gitu. Gitu. Okay. Salah satu yang paling bagusnya itu di buku yang tentang talent mapping itu judulnya itu e-book mencari minat bakat anak usia 9 sampai 12 tahun. Jadi aku tulis itu kenapa? Karena banyak anak-anak yang misalnya SMP nih, dia galau, aku mau SMA atau SMK ya, gitu. Ada yang akhirnya ikutin teman-temannya, atau orang tuanya yang pengen banget impiannya terwujud. Iya, orang tua dulu nggak terwujud impiannya. Orang tua yang maksakan anaknya, ini aja bagus loh gitu kan ya. Tapi dia tidak melihat anaknya tuh butuhnya apa sebenarnya. Nah kemudian cocoknya juga buat anak kelas 2, kelas 3 SMA ya gitu ya. Nentuin nih, aku mau pilihnya kuliah apa gitu. Atau kalau yang mau masuk SMK, aku ambil jurusan apa. Karena banyak banget ya fenomena kita sekarang, kuliahnya apa, kerjanya apa, atau bisnisnya apa gitu kan. Bayangin kalau mereka udah sesuai dengan track pendidikannya gitu ya, pasti knowledge-nya udah lebih dalam lagi tuh gitu, prakteknya udah lebih spesifik lagi kan, jadi sayang banget. Ditambah lagi aku dari segi ibu rumah tangga gitu ya, sebagai seorang ibu, biaya pendidikan tuh nggak murah ya. Jadi ketika anak ngalamin 2 tahun kuliah kemudian nangis-nangis minta berhenti gitu kan ya, kan pasti sayang banget ini UKT mahal segala macem, karena aku di posisi si anak itu dulu gitu. Jadi aku semester 5 aku nangis-nangis minta berhenti kuliah. Karena itu bukan jurusan aku waktu itu gitu ya. Jadi ya tidak mungkin aku akhirnya ya itu emosi sesaat, akhirnya aku realistis lagi kayaknya nggak mungkin orang tua aku kuliahin lagi gitu ya, mulai dari awal dengan biaya yang tidak murah, aku juga kuliah di swasta gitu. Jadi buku ini adalah sebuah kewajiban untuk seorang ibu atau orang tua, fasilitasin dulu deh minat bakat anak kamu supaya kedua belah pihak tidak stres. Anak stres salah jurusan, ibu stres, orang tua stres ya, kok nggak sesuai ekspektasi sih kayak gitu. Wah menarik banget ini teman-teman yang let's say udah jadi ibu-ibu atau ada suami-suami di sini bisa beli e-book ya dan bisa diterapkan ya, karena menurut aku salah satu esensi dari ilmu yang kita serap kayak baca buku itu ya kita juga praktis gitu, kita terapkan. Betul. Dan Aku mau tambahin sedikit deh. Okay. Kan banyak di luar sana isunya, jualan e-book isinya sampah, ChatGPT doang gitu kan. Oh ya, aku pernah dengar ya. Aku pernah dengar. Kayak gitu ya. Nah, jadi kami mematahkan itu gitu. Kalau kita bikin e-book ya jangan sampah gitu. Bikin e-book yang memang lo ada basis sertifikasinya, basis ilmunya, atau bahkan berdasarkan pengalamannya gitu. Ya, itu bagus ya. Ya betul. Jadi kalau aku akan jadi orang yang pertama yang akan berani bilang bahwa enggak, kita nggak jualan produk sampah gitu. Kalau orang bilang, itu kan cuma ChatGPT aja gitu. Ya, karena kalian belum baca aja karya-karya kami gitu. Nah, aku pun encourage ke para peserta aku untuk jangan bikin e-book sampah gitu. Ayo e-booknya apa? Ada yang ini baru kejadian di bulan kemarin, dia ahli gizi di sebuah rumah sakit besar dan dia di PHK beserta 250 karyawan rumah sakit lainnya. Wow, itu di Indonesia atau di Jakarta? Di Indonesia, di kota besar. Oke. Jadi dia ahli gizi, itu kan ilmu banget ya gitu ya, dan sangat diperlukan sama ibu rumah tangga. Mungkin kalau ibu-ibu harus ngantri ke rumah sakit, bayarnya berapa tuh ahli gizi yang udah pengalaman 20 tahun. Ayo Bu, bikin e-booknya, bikin knowledge. Sederhananya misalnya bikin e-book untuk kudapan anak sekolah yang padat gizi misalnya gitu. Wah, kan. Ya. Itu kan keren banget ya, gitu. Jadi banyak orang Indonesia tuh pintar-pintar, cuma mereka bingung mendistribusikan keilmuannya, dan Indonesia kekurangan guru. Nice, itu aku gelit banget sih, karena aku juga per hari ini kalau belajar itu suka banget belajar sama praktisi. Dan konteksnya kayak ahli gizi, tadi kan dia praktisi ya, 20 tahun 20 gitu. tahun. Kalau dia bikin e-book itu harganya kalau mahal juga bagus banget karena dia praktisi. Betul. Kecuali ada orang yang tiba-tiba sebulan belajar tentang gizi, tiba-tiba bikin e-book, itu yang mesti kita bingung gitu kan. Dan konten juga sangat berpengaruh ya Mbak Muri ya, kalau untuk marketingnya sendiri ya per hari ini. Ya 90% penjualan kami dari sosial media gitu. Gitu. Jadi penting banget ya untuk nge-grab audiensnya, trafficnya itu ya digital marketing worth it banget. Dari 38.000 orang yang sudah Mbak Muri bantu tadi, itu ada nggak 1 atau 2 cerita menarik dari perjalanan mereka yang belum tahu apa-apa tentang dunia e-book atau marketing ini sampai mereka udah ketemu winningnya gitu? Ada nggak? Ada salah satu ibu di bukan kota besar ya, beliau tinggalnya gitu ya, itu dia sebulan bisa dapat 30 juta.
Dia ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga, ngurusin anak juga, punya anak rempong banyak gitu kan ya. Tapi dia dengan kekuatan kontennya, dia kekuatan memanfaatkan database WhatsApp-nya gitu. Sesederhana itu dia udah bisa dapat komisinya. Jadi awalnya dia nggak jualan produk sendiri dulu. Awalnya jualan produk orang lain gitu ya. Itu udah dapat langsung komisinya karena kalau kita ngomongin kita belajar digital marketing, nggak usah dulu sempurna dari hulu ke hilir. Harus bikin produk sendiri dulu gitu ya. Aku bisa apa ya? Aku nggak bisa apa-apa. Ya udah belajar dulu aja marketingnya. Nah nanti sambil latihan di sana kita sambil nambah knowledge kita sendiri untuk bikin ebook sendiri dan sebagainya gitu. Oh I see. Oke. Ini bagi teman-teman yang nonton yang masih nol banget ya, masih nggak kebayang nih mau ikut journey-nya Mbak Muri. Bisa kasih gambaran nggak? Misalnya tokoh yang namanya Tasya gitu, ada Tasya. Si Tasya ini baru menikah dan dia butuh penghasilan gitu. Tapi nggak tahu nih mau kemana melangkahnya, bisa kasih blueprintnya Mbak Muri nggak ke teman-teman atau ke Tasya langsung gitu misalnya? Buat perempuan ya, mulai kalau aku gini, jangan memulai dari apa yang kita nggak punya. Itu sih kunci banget ya. Karena dulu aku pernah salah satu bisnis aku yang udah aku tutup itu ya. Total sampai sekarang udah 12 brand yang aku tutup. Okay. 12 yang aku tutup gitu ya. Dan nutup brand itu bukan aib. Itu sebuah perjalanan aja untuk menjadi Muri yang sekarang duduk di sini gitu ya. Itu sebuah proses perjalanan dan kita nggak mulai dari nol. Setiap kita tutup mulai lagi dari nol, enggak. Kita udah punya journey yang berbeda. Kita pasti akan startnya nggak dari nol. Udah startnya udah dari mana gitu levelnya. Nah buat yang baru mau memulai, mulai dari apa yang ada. Jangan fokus mencari yang nggak ada. Aduh aku mau mulai bisnis nih, aku nggak punya uang buat modal gitu ya. Aku nggak punya uang 1 juta, 10 juta gitu. Nggak usah dari sana gitu. Mulailah udah punya apa? Udah punya sosial media, pakai sosial medianya. Punya smartphone tentunya ya gitu ya. WhatsApp, kontak WhatsApp-nya aduh baru sedikit, baru 100 orang. Ya udah itu 100 sudah awalan yang bagus gitu kan ya. Jadi mulailah menjual produk-produk orang lain dulu. Tapi kuncinya kalau di aku itu cari satu segmentasi dan konsisten di situ. Aku udah mulai jualan itu 2009 kan, aku udah mulai menyaring nih, aku ambil segmentasinya siapa gitu. Jadi aku ambil segmentasinya dulu di 25-35, sekarang aku naik di 30-40. Gitu di 30-40 udah aku di situ aja sehingga database aku makin lama makin besar. Nah di awalan biasanya mereka tuh Tasya ini kadang ikutin nih temennya lagi tren ini jualan ini, lagi tren ini jualan ini, tapi dia lupa terhadap si database pelanggannya. Sehingga dia beda-beda terus. Yang ini jualannya ke ABG, ini jualannya ke mama, ini jualannya ke cowok-cowok yang gimana, ini jualannya kemana gitu. Dia beda-beda terus. Nah itu yang bikin mulai dari nol kalau menurut aku. Jadi ketika tidak mulai dari nol adalah kamu udah punya 100 pelanggan. Apalagi nih yang bisa kita jualin lagi ke mereka. Nanti pelanggannya nambah jadi 110, 120. Tapi kita fokus terus aja gedein si database pelanggan ini. Maka di awal tentuin dulu nih Tasya, tentuin dulu segmentasinya mau main kemana. Terus yang kedua database-nya benar-benar dirawat. Sayang banget gitu ya kalau kayak kita ngomongin follower. Follower itu kan sekarang ada tantangannya di algoritma ya. Follower banyak belum tentu yang nontonnya juga banyak, kan gitu ya. Informasi atau produk bagus yang kita tawarin belum tentu nyampe informasinya. Tapi sederhananya adalah kontak WhatsApp misalnya gitu. Nah itu sudah mulai tuh dirawat database-nya. Nah jangan fokus mencari market-market baru terus aja gitu ya. Kadang tuh orang sibuk mencari follower-follower baru, tapi lupa ngerawat nih database-database yang lamanya. Kayak gitu. Nah terus yang berikutnya adalah jangan fokus ke satu produk, terutama buat pemula. Kenapa? Karena misalnya aku jualan kerudung ini, aku tawarin ke 5 orang. Apakah bulan depan mereka beli kerudung lagi? Belum tentu gitu. Dan faktanya kayaknya enggak deh. Enggak ada orang yang beli baju setiap bulan gitu kan ya. Nah jadi kita fokus nih, dia butuh apa lagi ya? Nah disinilah kolaborasi. Gitu. Jadi meskipun kita baru, tapi kita perbanyak networking nih, kolaborasi. Kita udah punya 100 pelanggan. Oke, di tanggal 1 kita tawarin kerudung. Tanggal 2 kita tawarin madu. Tanggal 3 tawarin buku anak karena udah punya anak nih. Tanggal 4 tawarin skincare. Terus kalau gitu nggak fokus dong? Tidak, ini fokus namanya. Fokus kepada database pelanggan kamu. Benar, karena mereka butuh terus ya. Karena mereka butuh terus dan kita harus paham wallet share-nya. Dompetnya mereka itu kan nggak cuma buat kerudung aja ya. Punya banyak hal nih buat urusan anak, urusan suami, urusan kesehatan gitu kan ya. Maka kalau bisa seluruh isi dompetnya ke kita semua. Itu menarik banget sih ya. Itu sih prinsip yang aku jalanin gitu. Kita bacain aja pertanyaan pertama dari Anissa. Kak Muri, saya pengen banget bisa kayak Kak Muri. Saya udah nikah, tapi saya nggak diizinin kerja oleh suami nih. Bahkan untuk keluar rumah aja sulit gitu tanpa suami.
Gimana ya tips Kak Muri untuk bisa komunikasi ke suami? Menarik nih. Oke. Komunikasi kata kuncinya. Komunikasi ya. Yeah. Nah ini penting ilmu komunikasi dulu nih. Ini aku belajar dari buku juga gitu ya, bahwa memenangkan komunikasi itu bukan menceritakan apa yang kita mau, tapi harus membuat orang lain yang mendengar itu menyenangkan bagi mereka. Nah, ketika izin sama suami gitu ya tentang tadi mau berkarir gitu, jangan ceritakan keuntungan buat diri kita istri ini, buat istri gitu. Tapi ceritakan apa sih keuntungannya buat suami ataupun buat rumah tangga. Contohnya, ketika istri mau berkarya, tentunya istri akan menambah value diri, benar nggak? Nah, di dalam rumah tangga kan ibu adalah guru buat anak-anaknya. Jadi ketika minta izin, jangan ngomongin tentang jenjang karir, pengen uang, jangan. Izinkan aku untuk upgrade skill. Supaya apa? Supaya aku bisa menjadi ibu yang lebih baik buat anak-anak. Supaya aku punya banyak informasi buat anak-anak. Supaya aku bisa menjadi istri yang lebih baik lagi buat kamu gitu. Nah jadi karena sekarang di era digital ya, aku pun berkarirnya juga di dalam rumah aja gitu. Aku bahkan sebulan, 2 bulan, aku bener-bener nggak keluar rumah. Karena kegiatan aku ya di dalam rumah gitu. Dan di situ aku sudah bisa berkarir, bisa belajar, upgrade value dan sebagainya. Nah jadi ketika minta izin, jangan minta izin terhadap egonya kita, tapi dampak nanti buat rumah tangga itu seperti apa. Maka ketika misalnya kan dalam waktu 24 jam si istri punya waktu untuk ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, tapi harus punya waktu buat me time dong. Yeah. Nah ketika minta jatah me time ya, misalnya satu hari dalam waktu 24 jam kita minta 3 jam. Aku minta 3 jam aku, suka-suka aku ya ngapain aja. Kan gitu tuh. Nah 3 jam ini aku gunakan untuk baca buku, ikut e-course, beli e-book gitu, ikut pelatihan dan sebagainya. Termasuk aku upgrade skill mengenai dunia digital marketing. Praktek, buka sosmed, bikin konten-konten, itu bisa dipakai di 3 jam di me time aku. Jadi minta izinnya adalah minta izin untuk me time aku, terserah aku ya ngapain aja. Selama waktu lainnya bisa tetap memerankan dengan baik gitu ya sebagai ibu dan juga sebagai istri. Itu insya Allah ampuh. Wah menarik, aku bisa kutip kata-kata me time itu sebenarnya prioritas untuk kita pribadi ya. Yes. Mungkin banyak orang di luar sana yang merasa, mungkin ibu-ibu ya di luar sana udah nikah, berarti waktunya udah full 24 jam untuk keluarga. Bener, nggak salah juga, tapi kadang kita lupa waktu untuk diri kita pribadi ya, apa mau upgrade skills ya. Mungkin ada ibu luar sana yang kayak emang dia into marketing banget. Gak ada waktu lagi nih untuk belajar marketing. Ya 3 jam tadi cari waktu me time ya. Karena mungkin salah orientasinya. Ngerasa ibu yang berkarir itu buat dirinya. Ngerasa ibu yang belajar itu buat dirinya. Enggak gitu. Enggak egois ya. Enggak, ibu yang belajar itu kalau anaknya nanya, ibunya bisa jawab dengan benar. Kalau anaknya lagi mental breakdown gitu ya, ibunya bisa ngasih motivasi dengan lebih baik. Ketika anaknya bingung, aku mau kuliah apa ya mah? Karir aku ke depan kayak gimana ya mah? Ibu yang nggak up to date gitu kan ya, bingung kan? Ya, masih referensinya gitu. Benar. Jadi ibu itu harus punya me time yang dia untuk upgrade value tapi buat keluarganya. Itu nggak egois. Keren. Mungkin jadi ibu yang solutif juga bagi anak, karena ibu ini mungkin upgrade juga di sosial media nih, ada karir yang lebih keren loh. Mungkin content creator mungkin. Tapi itu nggak semua ibu yang per hari ini ada mindset seperti itu. Jadi yang teman-teman bagi yang nonton atau ibu-ibu yang bagi nonton, ini kayak inspirational banget itu. Solusi dari Mak Muri tadi. Me time, priority. Oke, dari Muhammad Hafiz nih, pertanyaan kedua ya. Kak, aku pengen banget mulai bisnis bareng teman lagi. Tapi karena ada latar belakang masa lalu, jadi aku jadi curiga sama teman aku sendiri. Ada trik nggak ya buat jalanin bisnis bareng teman supaya bisa berkah gitu? Oke. Aku juga pernah berpartner ya beberapa kali gitu ya, dan sampai akhirnya aku jujur kapok sebenarnya. Aku kapok ya, tapi aku masih berpartner sama suami aku gitu. Nah dulu ketika aku berpartner biasanya tuh kita gini, ayo kita join yuk, kita gini-gini gitu ya. Kita menyukai hal yang sama, kemudian kita bisa hal yang sama. Tapi ternyata dalam berpartnership itu harusnya kita tuh bertolak belakang. Yang satu senangnya produksi, satu senangnya marketing, misalnya kayak gitu ya. Terus begitu juga dengan karakter nih. Dulu aku join tuh bertiga. Dulu aku pernah bisnis ayam bakar yang udah tutup nggak nyampe setahun. Ayam bakar nih bertiga. Aku orangnya ngebut banget. Aku orangnya ambis banget gitu. Yang tengah ini dia orangnya ngikutin arus. Oke. Yang terakhir itu orangnya pesimisan.
kita ketika ngejaga kedai gitu ya, ketika jaga kedai kan berdua sip-sipan gitu ya. Waktu itu aku lanjut kuliah lagi, jadi mereka juga punya kegiatan, jadi kita sip-sipan misalnya Senin jadwalnya aku sama si A gitu ya. Nah ketika orang ambis gabung sama orang yang ikutin arus, dia kebawa. Kan? Nah ketika hari berikutnya misalnya yang orang mengikuti arus dengan orang pesimis ini ngurus kedai, itu kadang setengah hari tutup gitu. Sepi ya udahlah gitu ya. Nah aku sebagai orang yang ambis ini kayak nyeret-nyeret mereka banget gitu ya. Nah jadi ternyata ketika kita berpartner bukan cuma lu punya uang berapa, gue punya uang berapa gitu. Atau bahkan lu bisa apa, gue bisa apa. Ternyata dari sudut pandangnya nih, tujuan bisnisnya tuh kayak gimana sih, kita punya visi misi bisnis ini tuh gimana sih gitu. Yang tadi kan ya udahlah jalanin aja misalnya. Aku sedangkan ayo kita mau gini misalnya gitu ya. Ayo kita punya 10 cabang misalnya gitu ya. Tapi yang lain cuma ngisi waktu aja gitu. Nah ini nggak bisa. Jadi di awal pastikan dulu visi misinya itu nyambung gitu. Ini kita mau speednya kayak gimana, mau sampai ke arah mana. Karena itu yang nentuin. Kok kayak misalnya, kok kayak gue capek sendiri ya. Kayak gitu ya. Nah itu kan karena gak nyampe ritme dulu gitu di awal. Tujuannya apa, ritmenya kayak gimana gitu. Nah yang berikutnya adalah kalau bahasanya itu kayak akad jual belinya jelas di depan gitu. Jadi kan banyak yang, udahlah jalan dulu aja gitu. Nah biasanya ribut kalau udah ada untungnya. Kayak gitu tuh. Pas udah ada pembagiannya, kok kita bagi rata ya, perasaan gue yang paling capek deh gitu. Nah itu karena nggak clear hitam di atas putihnya di awal. Jadi lebih baik visi misinya harus sama dulu, kita ritmenya kayak gimana, bisnisnya mau dibawa seperti apa, kemudian hitam di atas putihnya terhadap hak dan kewajibannya itu harus clear. Jadi mendingan repot di awal, atau misalnya lu nggak percaya banget sama gue, ya emang nggak boleh percaya. Sebaik-baiknya aku juga misalnya gitu ya, kamu sama aku yang nggak boleh percaya. Siapa tahu nanti aku berubah pikiran, udah ada duit ya, MM-an kan kita sikut-sikutan juga. Benar. Gitu kan, jadi enaknya clear di depan gitu. Lebih bagus nggak enakan di depan ya. Yes, tapi pahit-pahitan di depan gitu. Pahit-pahitan di depan gitu. Karena banyak orang yang mikir bahwa lu punya modal, gue punya ide, ya udah kerjasama. Tapi yang punya modal ngerasa bahwa gue punya uang, punya modal, tapi effortnya setengah-setengah gitu. Dan itu ya bikin kita biasanya ngerasa terhambat di tengah jalan. Tapi yang si A tadi, yang orang yang ngikut arus, itu pada akhirnya malah lebih ngikut arus yang pesimis ya. Iya nggak sih? Ya gitulah pokoknya lah. Karena rata-rata aku pernah baca artikel juga bahwa kita lebih gampang dipengaruhi sama lingkungan yang negatif daripada yang positif kan. Satu orang yang negatif ketemu 10 orang yang setengah-setengah tadi, yang setengah-setengah bisa negatif. Tapi kalau satu orang positif, itu mungkin ada fase sulit untuk menggait orang ke orang positif gitu. Tapi per hari ini udah berapa kali partneran sama teman, kalau boleh tahu? 1, 2, 3 ya. Tiga-tiganya ada di fase yang sama gitu? Pisahnya baik-baik ya, tapi kayaknya kayak aku belajar dari yang ini misalnya, aku orang yang terlalu ambis gitu, aku juga jadi kasihan sama mereka karena mereka jadi kayak terlalu aku tertarik gitu kan ya. Tapi satu sisi aku jadi nggak bebas dengan impian aku sendiri gitu. Aku jadi nggak bebas gitu. Terus ada lagi juga partner yang brand yang berikutnya gitu, kita cuma berdua aja. Cuma ya gitulah gitu ya. Akunya yang ngerasa malah nggak nyaman gitu. Takutnya aku nyakitin mereka gitu ya. Tadi dengan ambisnya aku gitu. Atau aku kan orangnya spontan gitu ya. Aku orangnya spontan. Aku punya ide gini, kita giniin yuk gitu. Sedangkan kita nggak bisa kayak harus meetingin dulu segala macam gitu. Nah akhirnya sekarang cuma berpartner sama suami aku yang banyak ngalahnya. Banyak ngalahnya gitu. Yang ngalah dalam artian kan kadang aku juga suka tanya, impian kamu tuh apa sih sebenarnya? Impian aku adalah mewujudkan impian istri. Asik, tepuk tangan. Jadinya ya udah, ini partner yang paling bisa ngertiin aku banget gitu lah ya, dibanding dengan orang lain gitu. Mungkin ya kalau sama tadi kan berkaitan juga pertanyaan pertama tentang suami istri gitu ya. Nah mungkin ternyata malah bisa loh couple-an gitu. Cobain aja dulu. Intinya di komunikasi memang. Supportive partner is everything. Luar biasa. Aku appreciate banget kalau ada beberapa kreator atau talent yang datang ke sini. Ada yang kemarin datang Coach Shanas juga, itu ditemani sama suaminya, dan aku bisa tahu nih, dia pasti supportive banget nih. Kayak tadi Mamuri datang sama suami, wah ini pasti supportive banget. Makanya aku karena aku belum nikah, jadi kalau aku ngeliat orang-orang seperti itu, wah luar biasa ini. Mary is not scary ya? Iya, belum. Wah ini pada ganti topik nih, enggak? Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga dari Priyantri. Oke, Kamuri, aku punya 4 anak. Aku juga pengen produktif kayak Kak Muri, aku suka ikutin konten-konten Kak Muri. Gimana sih cara Kak Muri atur waktu ya? Karena Kak Muri juga pasti punya keluarga yang harus ditemenin terus gitu. Yang pertama, pahami prioritas ya, gitu ya. Gini, cara aku memahami prioritas adalah
yang ditanyain sama Allah tuh nanti apa sih? Antara anak atau bisnis? Pasti ditanyain, hey Muri, gue udah titipin anak nih gitu kan ya, lu bertanggung jawab nggak kan gitu ya. Nah kalau berkaitan dengan bisnis ya itu mungkin pertanyaan kesian mungkin menurut aku gitu ya, belief system aku kayak gitu. Jadi suami aku juga ngajarin, kita harus mendelegasikan semua pekerjaan kecuali anak. Jadi semua pekerjaan rumah tangga aku ya teknisnya gitu ya aku delegasikan. Kemudian kerjaan-kerjaan kantor, bisnis itu aku delegasikan kecuali anak sama suami. Kan nggak mungkin suami pengen nonton kita delegasikan, nggak mau dong. Gitu juga dengan anak gitu. Nah jadi dengan kita tahu prioritasnya kita apa, pekerjaan lainnya kita jadi lebih ringan untuk mendelegasikan. Kadang ada orang yang sulit untuk mendelegasikan. Gitu. Nah kita nggak bisa punya multi peran tapi pengen sempurna di semua hal gitu. Mulai sederhananya urusan rumah misalnya. Oke deh belum bisa pakai ART yang full day misalnya, pakai yang setengah hari. Atau makan belum bisa, ya udah laundryin aja tuh cuciannya, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu udah mengurangi kan pekerjaan teknisnya sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan bisnis. Aku bangun jam 3 pagi. Ini bukannya so rajin tahajud ya. Buka laptop untuk apa? Kerja. Kenapa? Karena siang aku tahu waktu aku cuma sedikit. Jadi itu pengorbanan yang aku lakukan. Aku bangun jam 3, aku udah mulai. Bahkan ada dulu kelas online aku jam 3 pagi. Itu semua orang harus tahajud kali ya. Aku bilangnya gini, ingat ya tadi ilmu komunikasi adalah membuat orang lain harus merasa beruntung terhadap apa yang kita sampaikan. Jadi ayo kita buka kelas jam 3 pagi yuk, di mana anak-anak belum bangun, kita bisa fokus belajarnya gitu. Padahal karena aku lagi ngejar target penjualan dan siang aku udah habis banget waktu aku buat ngajar. Jadi aku ngajar jam 3 pagi. Ini sungguh aneh banget ya. Nah, jadi aku udah mulai kerja jam 3 pagi, nanti anak bangun, ya kita ngurusin anak, nanti anak berkegiatan, kita kerja lagi gitu. Jadi pertama memang kita berkorban dulu gitu di awal, kita berkorban terhadap waktu istirahat aku tentunya. Kemudian yang kedua adalah berani mendelegasikan. Gitu, berani mendelegasikan, ada yang balesin komen, ada yang ngurusin konten, ada yang packing gitu. Nah, itu mulai delegasikan. Sehingga pada akhirnya kita akan pegang pekerjaan yang value-nya itu lebih besar dan lebih besar. Contohnya, masa sih kita masih ngurusin packing, bayar orang packing berapa sih? Satu hari kita bisa bayar orang packing 50.000 misalnya gitu ya. Tapi dengan kamu ngurusin marketing, kamu bisa memberikan dampak yang lebih mahal bagi perusahaan kan. Maka pekerjaan-pekerjaan yang murah tadi mulai delegasikan. Sehingga kita megang pekerjaan sesuatu yang value-nya lama-lama makin besar. Nah, ketika pada akhirnya semua kerjaan bisa didelegasikan, ini impian semua orang ya, bisnis didelegasikan, kita benar-benar pegang anak sama suami aja gitu. Itu goals aku gitu ya. Maka mau nggak mau kita harus belajar cara mendelegasikan, belajar manajemen SDM. Itu menurut aku belajar manajemen SDM itu pelajaran yang sepanjang masa harus kita pelajarin kalau kita ngomongin tentang bisnis. Wow, luar biasa. Tapi kalau sama anak ada nggak anak tiba-tiba nanya pas mamanya buka laptop gitu, Ma itu ngapain sih buka laptop atau apa, ada nggak? Kita ceritain, Bunda kerja dulu ya gitu. Diceritain, dikomunikasikan ya, kita komunikasikan. Mungkin zaman dulu aku hanya pakai handphone aja misalnya gitu ya. Kadang, mama mainan handphone mulu, aku nggak boleh. Nah itu biasanya kayak gitu tuh. Ya kita diskusi, ajak kasih tahu gitu ya. Mama kerja dulu ya, nih kerjanya kayak gini nih, ini jawab chat. Kadang aku sama anak aku tuh suka lihat, lihat. Viewernya udah segini loh gitu, lihat followernya segini loh, terus kita jelasin gitu, kenapa sih harus viewernya segini, kenapa followernya segini, ini nanti ada yang order nih, ini belinya ini nih, Bunda jualannya produk digital ini, itu kita ceritain aja gitu. Sama seperti kita penasaran terhadap kehidupannya mereka, gimana tadi di sekolah gitu, ini gimana tadi makanannya apa, cateringnya apa hari ini gitu. Nah kita juga menceritakan kegiatan kita tuh apa, supaya anak nggak nyangkanya bundanya main handphone terus, aku aja nggak boleh, gitu. Biasanya gitu sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku pribadi ya. Advice apa yang terus tertanam di kepala Mbak Muri hari ini sehingga jadi moto hidup atau goals dari Mbak Muri sendiri gitu? Kalau tagline aku ya, aku suka sering posting di sosmed tuh, keluarga keurus, bisnis jalan terus. Keluarga keurus, bisnis jalan terus. Itu aku repetisi pun sebagian dari doa aku gitu ya. Dan sebagai pengingat juga bagi aku ketika aku lagi, aku workaholic aslinya gitu ya. Suami aku yang sering ngerem gitu kan ya, ayo inget lagi tagline-nya, keluarga keurus, bisnis jalan terus gitu. Jadi itu aku repetisi dan juga menjadi bagian dari doa aku bahwa aku benar-benar bisa kembali kepada prioritasnya tuh seperti apa sih, ingetin lagi gitu. Bahwa makanya tagline-nya keluarga dulu, keluarga keurus, bisnis jalan terus. Kayak gitu. Thank you Mbak Muri, ini sangat inspirational sih. Aku titip salam juga untuk keluarganya, suaminya, dan 38.000 orang yang tadi udah dibantu. Itu keren banget. Mungkin bagi teman-teman yang
belum kenal Mamuri, kalian bisa cek Instagram Mamuri, atau juga ada landing page-nya Linkit Muri Handayani. Muri Handayani. Thank you semuanya, thank you Sama-sama, Mamuri, terima sehat-sehat, kasih. sampai jumpa.